ini yang akan kita bahas masalah rectifier ya, atau penyiaran gelombang. Penyiaran gelombang yang melingkupi ada tiga, yaitu penyiaran gelombang yang menggunakan satu dioda, penyiaran gelombang menggunakan dua dioda, dan penyiaran gelombang menggunakan 4 dioda. Jadi dari akhir pertemuan kita ini diharapkan anak-anak sekalian bisa mengambil kesimpulan atau bisa membedakan yang mana menggunakan rectifier atau penyiaran gelombang yang menggunakan satu dioda, dua dioda, dan 4 dioda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke materi ya. Dilihat di sini, elektronika analog adalah bidang di mana sinyal itu dan bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Apa maksudnya bersifat kontinu? Artinya itu kontinu. Gelombang yang melewati ini bersifat sinusoidal ya, sinusoidal. Sedangkan maksudnya komponen yang digunakan diskrit, artinya komponen ini dalam pengukurannya atau perhitungannya menggunakan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan atau desimal ya. Itu maksudnya komponen diskrit. Jadi sampai di sini sudah dimengerti? Sudah. Selanjutnya kita bahas. Nah, di sini tadi kita berbicara masalah sinyal atau gelombang. Maka tidak jauh dari grafik ini ya. Ini yang dimaksud tadi gelombang sinusoidal yang meliputi satu gelombang. Ada bukit, ada lembah. Di mana antara A dan B merupakan satu dioda ya, satu dioda. Kemudian ini dari puncak ke puncak itu adalah lambda atau panjang gelombang ya, panjang gelombang. Di mana ini adalah V sama dengan lambda per meter ya. Di mana kecepatan gelombang ini diukur dengan satuan meter per second ya. Kemudian panjang gelombang dengan meter, kemudian periode dengan satuan waktu second ya. Dimengerti sampai di sini ya. Nah, kemudian berbicara dengan gelombang sinusoidal tadi, maka itu ada rumus ya yang ditampilkan. T sama dengan 1/F, berarti periode sama dengan 1/frekuensi ya. Jadi periode sama dengan 1/frekuensi. Nah, tadi kita kembali ke gambar. Yang mana sebenarnya di sini frekuensinya? Siapa yang tahu? Frekuensi dari gelombang ini yang mana? Mana frekuensi? Yang panjang gelombangnya. Iya, dari mana ke mana? Dari A ke F. Dari A ke I. Apa? I mana I? Oh, A ke F. YZ. siapa bilang E? Ya itu dari A. Pintar. Dari A ke E ya. Ini merupakan satu periode. Dan ini kan gelombangnya yang berurutan satu siklus ya. Satu bukit, satu bukit, satu lembah. Jadi kita kembali ke rumus frekuensi. Frekuensi adalah F sama dengan seperti. Jadi andaikan ada kalimat menyatakan frekuensi dari sistem itu sebanyak 20 Hz ya. 20 Hz ini frekuensinya. Apa maknanya dari ini frekuensi? Coba dulu definisi frekuensi. Siapa yang tahu definisi frekuensi? Gelombang sinyal. Yang mendekati tapi belum masih.
tadi ceritanya ini kan gelombang ya, gelombang sinusodal. Nah, toh? Jadi mana frekuensi kan sudah tahu tadi ini satu bukit, satu lomba dan satu gelombang itu frekuensi ya. Jadi apa getaran per detik ya, jumlah getaran per detik bisa. Nah ini kan frekuensinya. Kalau saya gambar begini, apa namanya ini? Mana yang lebih rapat? Ini daripada ini. Yang mana lebih rapat ini daripada ini? Nah, di bawah. Jadi yang mana besar frekuensinya? Yang atas. Di bawah. Karena kerapatannya kecil, berarti cepat ya. Cepat. Jadi kalau ada yang menyatakan frekuensi sama dengan 20 Hz, artinya 2 kali perulangan itu sistem dalam 1 detik. Bayangkan itu perulangannya, kalau dikatakan 20 Hz, frekuensi 20 Hz, berarti perulangan itu sistem melakukan sesuatu yang per 1 detik. Bisa? Bisa dimengerti? Yang sudah tahu ini tadi, ini jumlah frekuensi besar dibanding ini, ya? Terus kita nah, kita tadi berbicara sedikit masalah elektronika analog yang berhubungan dengan sinyal sonada, yang berarti gelombang yang melewati suatu medium ya. Nah, sekarang penyiaran. Kita lihat di sini penyiaran atau penyiaran gelombang atau rectifier, ya, rectifier ya, atau bagian dari satu daya yang mengubah sinyal tegangan AC menjadi tegangan DC. AC jadi DC. Bagaimana bentuk AC? Pasti gelombang sinusoidal, kemudian DC itu sudah ke atas. Jadi kita lihat di sini, kita mulai dengan penggunaan satu dioda, ya, menggunakan satu dioda, ya, bukan penyiaran yang paling sederhana itu saja satu dioda. Pasti penyiaran hanya pada bagian positif, yaitu setengah panjang gelombang dari tegangan bolak-balik sebagai sumbernya. Penyiaran setengah gelombang ini merupakan sebagai faktor utama yang menggunakan sumber AC. Kita lihat gambar yang dulu. Bagaimana sifatnya dioda? Sifat dioda menyala apa? Arus ya. Dia sifat dioda ya, forward bias ya, menyalakan satu arah saja. Berarti dia cuma bisa searah ya. Untuk dia masuk sini tidak ya, tidak mungkin ya. Berarti satu dioda dia cuma bisa melewati ini ya, setengah gelombang. Atau dia bisa melewati arus satu gelombang saja yang positif. Ini kan siklus positif, siklus negatif. Ini kan panjang gelombang. Satu periode yang harus dilalui memang harusnya 2, tapi kan cuma satu dioda, ya bisa. Jadi yang dihasilkan dengan satu dioda cuma satu bukit, satu gelombang saja, siklus positif saja. Makanya dikatakan setengah gelombang. Karena yang nampak ini harusnya ini juga nampak, tapi karena tidak bisa dilalui reverse bias, artinya mundur, tidak bisa dilalui arus, makanya tegangannya harusnya 0. Ini ya, bisa? Tak? Bisa? Bisa dimulai sampai sekarang di situ. Bisa. Ini kerja dioda kan? Ini untuk dia forward bias maju, dia cuma bisa melalui ini setengah saja dari gelombangnya, setengahnya lagi teredam atau arusnya 0, tegangan 0, jadi dianggap hilang ya, cuma begini modelnya, bisa? Jadi begini saja modelnya. Untuk ini kosong ya, kosong. Sudah tahu atau sudah di sini? Bisa? Bisa. Bisa. Jadi di tengahnya itu dilewati ya, tidak kelihatan. Terus kita bagaimana dengan pemakaian dua dioda? Nah ini pemakaian dua
Jadi D1 akan bekerja keluar bias, makanya dia akan muncul ini ya, gelombang bisa. Kemudian setelah istirahat D2 lagi yang bekerja bisa. Jadi dia nyambung ke sini. Ini kan tegangan yang mau dimunculkan nanti, ini tegangan DC ya, yang ini yang di bawah. Jadi ceritanya ini dia sudah modelnya begini ya. Dia 2 dioda, berarti dia sudah begini modelnya. Contohnya dia begini. Nah, ini yang dilihat ya. Ini yang dilihat ya, bisa. Nah, ini namanya tegangan ripple ya, ripple yang terjadi setelah adanya pemasangan 2 dioda. Kalau tadi itu 1 dioda, dia akan menghasilkan D saja ya. Nah, setelah 2 dioda 1 bekerja, akan muncul ini ya, ini D1. Setelah D2 bekerja akan muncul ini, secara bergantian bekerja. Jadi hasil yang nampak itu ini ya, kita lihat dari sini ya, yang ini ya. Jadi dia gambarnya begini. Ini yang muncul ini. Dia sudah ada tegangan riaknya ya, ripple-nya. Artinya ini sudah tidak murni sinusoidal ya, bisa. Iya. Bisa. Pemakaian lepas dioda. Jadi sinyal dari tegangan sumber berarti D1 dan D2. Kalau lihat gambar ya, karena cuma D1 yang bisa dilewati arus dengan D2, makanya ini bekerja bersamaan ya. Jadi D1, D2. Kemudian dia ini istirahat ya, D4 dan D3 dan D4 beristirahat. Setelah dia istirahat ini, dia lagi maju D4 ya, D3 dan D4. Dia lagi yang dilalui arus ya. Nah, maka muncul tegangan ripple yang lebih halus lagi. Bayangkan ini tadi waktu 1 saja, kemudian ini dia sudah begini. Nah, kemudian ini gambar yang menggunakan 4 dioda, dia akan gini ya. Ini tegangan DC-nya makin naik ya. Jadi ini ya. Jadi ini kira-kira begini. Jadi dia sudah begini ya. Bisa. Jadi tegangan yang dimunculkan itu dia sudah berbentuk hampir DC ya. Cuma ini masih ada riaknya ya. Masih ada riaknya, jadi kalau ditulis secara ini mungkin dia dia akan begini modelnya ya. Ya. Nah, ini hasilnya kira-kira yang menggunakan 4 dioda. Bedanya jaraknya. Nah, ini nanti kalau sudah ini dengan filter, dikombin dengan filter atau coil, itu hasilnya akan ya searah. Terus bisa. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan bisa muncul? Saya Bu, Ya. itu diodanya cuma sampai 4 atau bisa lebih banyak penggunaan diodanya? Untuk kalau ini istilah jembatan Weston, untuk penggunaannya di ini cuma 4, kan 4. Jadi kelihatannya memang seperti itu, hanya Iya, 4. 4. Kalaupun mau diperhalus ini mau diperhalus ini tegangan riaknya, atau mau diperhalus dengan riaknya atau tegangan ripple-nya, ini cuma disambungkan biasa dengan coil, kapasitor dengan apa ya, lilitan coil ya, coil dan kapasitor. Jadi akan nampak dia makin halus. Ini dia punya filter ya, filter itu filter kapasitor dan coil. Jadi ini sikal bakal
untuk menuju ke arah DC. Iya. Dari gelombang sinusoida menjadi DC. Jadi penggunaan komponen-komponennya yang dimaksud di dalam elektronika elektronik. Kemudian dia kan tadi bilang listrik. Listrik komponennya berarti perhitungan dan pengurangan perhitungan dan pengukurannya itu menggunakan perhitungan bilangan bulat, bukan desimal, 0,6 koma atau pecahan yang seperti Ada yang lagi mau bertanya? Atau sudah nggak mengerti ini? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Ada yang bertanya? Saya Bu, Ya. mungkin Silakan. bisa Bu geser ke bagian apa gelombang di bagian penyiaran dioda 1, 2, dan 4. Oh iya. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, kenapa harus menggunakan satu dioda dan kenapa ada yang menggunakan satu dioda, ada yang menggunakan 2 dan ada yang menggunakan 4? Kenapa itu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk bisa membedakan yang mana menggunakan satu dioda, ini ya kerja satu dioda. Kerja gelombang itu kan ada sinusoida ya. Jadi satu gelombang itu mewakili bukit dan satu lembah, di mana ini waktu yang ditempuh adalah periode ya sampai 0 sampai pi 2 pi. Jadi hasil kerja dioda ini yang sifatnya dioda kita semua tahu power bias artinya cuma bisa dilewati arus ya. Untuk dibalik itu dia akan reversal bias berarti dia akan 0. Nah, jadi yang akan nampak ini menggunakan satu dioda dia akan satu gelombang saja, sedangkan yang siklus negatif itu akan diredam ya atau arus atau tegangannya 0 ya. Jadi hasil yang keluar itu begini ya, berupa setengah gelombang saja karena dianggap satu gelombang kalau dia ada bukit, ada lembah ya. Di sini kita bedakan. Tapi kemudian kita memakai dua dioda mana tadi? Kita memakai dua dioda. Nah, kita memakai dua dioda di mana kita butuh untuk satu gelombang untuk terpenuhi ini. Jadi dioda satu akan bekerja, dia akan nampak ini ya. Kemudian yang tidak terpakai ini, setelah itu dioda 2 akan bekerja. Nah ini sudah butuh dia satu gelombang ya. Butuh dia satu gelombang. Dia sudah satu gelombang ya. Berarti tegangan dihasilkan sudah akan nampak ya. Ini sudah bisa membentuk tegangan ripple. Sedangkan tadi ini belum sempurna. Makanya dikatakan setengah gelombang. Iya Bu. Karena memang persyaratan untuk pemenuhan frekuensi dia itu ingat frekuensi itu adalah 1/T atau T sama dengan 1/F. Jadi dia ini periodenya harus dua gelombang ya, satu bukit satu lembah. Jadi persyaratannya itu memang untuk mendapatkan ketegangan ya, diharapkan dia siklus frekuensi bisa dikatakan ada siklus itu frekuensi kalau dia punya satu bukit satu lembah. Kalau tadi yang memakai satu dioda dia cuma punya satu bukit ya, berarti dianggap setengah gelombang, belum bisa untuk disempurnakan untuk menjadi tegangan ke arah DC ya, belum. Nah, jadi perbandingannya tadi itu waktu memakai dua dioda dia akan begini ya. Menggunakan dua dioda dia akan begini ya.
dia tegangan rimpel riak yang muncul sudah ini ya, ini yang batasan ini yang dilihat ya, ini. Jadi keluarannya itu di monitor ini ya yang tergambar. Ya. Jadi untuk menyempurnakan tegangan riak ini kan masih kasar tegangan riaknya. Untuk menyempurnakannya kita memakai 4 dioda. 4 nanti ya, 4 dioda. Nah ini dia. Karena dianggap di sini D1 dan 2 bersamaan kerja. Jadi di sini posisinya D1 D2 bersamaan kerja ya. Ini dengan ini kerja. Setelah ini istirahat, dia akan dioda 3 dan 4 bekerja lagi. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya D1, D2 ini bekerja, ini istirahat, bekerja, istirahat. Begitu seterusnya sampai ripple-nya menjadi harusnya tegangan riak atau rippling yang dimaksud. Ya. Kan sudah harus nampak. Ini tadi ini 1 dioda ya, ini 2 dioda, ini 4 dioda. Dia akan nampaknya begini ya. Nampaknya akan begini ya. Sudah begini. Jadi yang diambil yang di atas ya, dia sudah begini. Riaknya sudah makin halus ya dibanding ini tadi yang 2 dioda. Ini halus. Akhirnya nanti kalau kita menggunakan filter lagi untuk menyaring sinyal yang keluar ini, filter di situ bisa point tegangan ya, yang tidak terbebani ya, tidak punya beban, dia akan lurus ya. Desain murni ya, menghasilkan desain murni. Tapi pakai filter murni ya, yang harus. Saya kira masih ada. Masih ada. Masih ada. Saya ingin bertanya. Bagaimana pentingnya itu tegangan DC kemudian diubah dari DC penting baik atau perlukan atau tidak usah saja? Alasannya? Karena sistem peralatan yang ada di rumah itu rata-rata rendah karena kalau AC langsung bagaimana pentingnya atau perlunya tegangan AC diubah dari DC? Apa pentingnya atau tidak usah? Silahkan dijawab dulu sampai bisa. Penting Bu, karena semua perangkat elektronik itu harusnya DC, Nah, sedangkan di sebuah itu AC, jadi perlu dibandingkan perlu diubah dari tegangan AC ke DC karena semua perangkat elektronik itu semua harusnya DC. iya bagus. Ada yang lain? Siapa? Yang lain? Ada yang lain? Diperlukan ya, pentingnya karena sama kita pakai kan tegangan AC saja ya. Perlu untuk kebutuhan industri rumah tangga ya. Diperlukan itu tenaga listrik yang bisa untuk perangkat-perangkat kecil ya, bisa menangani arus yang kecil ya. Ada lagi yang lain? Atau ada yang mau bertanya lagi yang penting? Silahkan. Atau Ikram, apa pertanyaannya Ikram? kan tadi tuh kita bilang kalau seberapa penting itu AC ke DC ke kami, dan kalau misalnya menurut itu seperti apa? Saya balikkan lagi. Saya kalau kan dari kami kita menjawab seperti yang tadi tuh bahwasanya peralatan elektronik di rumah itu Pernikahan di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen di dalam kemudian disebut komponen listrik. Apa itu sebenarnya sifat kontinu? Itu Secara berkelanjutan terus menerus. Itu secara terus menerus artinya itu. Secara terus menerus apa artinya? artinya
ininya berjalan terus apa ya? Continue terus tanpa batas. Iya. Kalau tidak ada peralatan yang mengikat dia, wow, bagaimana itu? Kekuatannya itu harus luar biasa ya. Iya. Ya. Jadi itu kata continue ya. Mama ini sinusoidal yang bergelombang sinusoidal dan continue. Itu artinya akan terus menerus Iya. berulang ya. Nanti. Berulang tanpa henti, baru kekuatan yang besar. Karena bisa masuk di perangkat-perangkat itu misalnya saya Iya, jadi iya. penting sekali itu. Jadi berbahagia kita yang di belakang ini bisa menikmati ilmu yang lagi ini orangnya Iya. bisa memakai alim dan juga Indonesia atau apa. Ada yang lain? Sudah cukup ya? Iya. Makasih untuk kehadirannya pada siang hari ini ya. Berharap ke depan kita bisa jadi berharap nanti ini kalau memang tidak itu jelas bisa dibuat pertanyaannya di web group, nanti kita jawab sama-sama di tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Dan dimengerti nih, dimengerti. Bisa? Bisa. Jadi berharap nanti ke depannya kita bisa minggu depan kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu bisa bertanya di WA group ya, dan kita sama-sama jawab. Saya kira cukup sekian dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.